ini ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Januarti. Saya merasa sangat senang karena berkesempatan untuk bisa menjadi moderator saat ini. Seminar kita kali ini mengusung tema tentang bersama MPO mewujudkan kesuksesan bisnis dokter snack Kripik Kijing. Tema ini pas banget nih untuk kita yang pengen tahu lebih banyak tentang bagaimana sih manajemen produksi dan operasi bisa mengusung tema dan membantu bisnis kita agar sukses. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Di sini ada Siti Nadila sebagai CEO, ada Dwita Rahmakusuma sebagai COO, ada Desi Amalia sebagai CTO, dan ada Elva Ratna sebagai CEO. Sebelum kita mulai, izinkan saya Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mari kita jaga fokus dan suasana seminar ini agar tetap kondusif ya teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, mohon dicatat dulu karena nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan ya teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan langsung dari narasumber kita bagaimana manajemen produksi dan operasi bisa menjadi kesuksesan bisnis produk. Baik teman-teman, sebelumnya tadi sudah perkenalan, saya di sini sebagai CEO. Nah, di sini sebelum masuk ke MPO, saya ingin menjelaskan apa saja sih latar belakang atau bagaimana latar belakang bisnis Kripik Kijing ini. Yang melatar belakangi bisnis muncul ini adalah pada saat saya masih sekolah SMA di Dramaga. Saya membawa Kripik Kijing ini ke dalam kelas. Nah, saya berbagi kepada teman-teman saya dan ternyata respon dari teman-teman saya itu baik, katanya enak dia keripiknya, kenapa tidak PO aja. Nah, dari situ Kripik Kijing ini muncul dan akhirnya saya membuka bisnis Kripik Kijing ini. Dimulai dengan memproduksi dan menjual Kripik Kijing ke teman sekelas dan menitip ke warung-warung, dan juga memasarkan di media sosial seperti WA dan Instagram. Nah, melihat perkembangan yang cukup signifikan, saya mulai mencoba bekerja sama dengan reseller untuk memasarkan keripik ke warung-warung, toko kelontong, kantin sekolah. Adapun sistem reseller ini dengan membagi hasil, yaitu 80 untuk saya, 20%-nya itu untuk reseller. Nah, produksi saat ini masih dilakukan di home industry, yaitu di Rumpin tepatnya. Nah, di sini ada pengertian menurut para ahli apa sih MPO itu. Nah, MPO itu dia manajemen operasi dan produksi secara umum, dapat diartikan sebagai pengarahan dan pengendalian berbagai kegiatan yang mengolah berbagai jenis sumber daya untuk membuat barang-barang atau jasa tertentu. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan bisnis saya, yaitu Desi Amalia sebagai CTO. Ya, di sini ada manajemen produksi dan operasi (MPO). Di sini memiliki banyak manfaat bagi bisnis, diantaranya yaitu efisiensi. MPO membantu mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Terus ada kualitas produk juga, memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tepat. Ada kepuasan pelanggan, membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan dikirim saat dibutuhkan. Dan ada citra merek juga, MPO membantu meningkatkan citra merek dengan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan tersedia. Kemudian ada profitabilitas, yaitu membantu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian ada daya saing, membantu meningkatkan daya saing perusahaan. Terus ada motivasi karyawan, membantu meningkatkan motivasi karyawan. Lalu ada produktivitas kerja, membantu meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian ada pencapaian tujuan, MPO membantu perusahaan mencapai tujuannya, yaitu ada penghematan sumber daya, membantu menghemat sumber daya untuk generasi mendatang. Ini ada kita udah tata NIB-nya juga, nomor induk berusaha. NIB-nya udah lengkap. Cuman kita belum ada sertifikat halalnya belum ada.
mampu menjadi makanan yang berkualitas. Terus misinya itu memperkenalkan produk pada masyarakat luas, kemudian memberikan kepuasan pada pelanggan, lalu memanfaatkan bahan baku utama sehingga menjadi makanan yang berkualitas dan mencari keuntungan dari modal yang kecil. Terima kasih. Nah, di sini ada dokumentasi ya teman-teman. Jadi selain bisnis keripik kijing ini menjual di media sosial, keripik kijing ini menjual di ketika ada bazar dan di situ ada ya teman-teman fotonya. Dan teman-teman jika ingin order bisa melalui via WA keripik kijing atau boleh DM di Instagram ya. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada ingin dipertanyakan, dipersilakan ya. Ya, saya kembalikan ke moderator kita yaitu Cynthia Januarti. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan tadi. Saya pribadi sih jadi semakin paham bagaimana pentingnya MPO untuk kesuksesan bisnis. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Boleh. Atas Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaman dari STKM ya. Dari STKM. Ingin bertanya. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Boleh? Boleh. Yang pertama adalah apa saja kendala yang dihadapi selama pemasaran produk dan apa solusinya? Terus yang kedua, bagaimana cara untuk meyakinkan reseller agar mau menjadi reseller dengan pembagian 80-20 yang tadi? Ya. Bagaimana supaya reseller itu bisa yakin agar mau menjadi reseller produk keripik kijing ini? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajam. Untuk jawabannya saya asalkan ke kelompok keripik kijing ya. Oke, baik teman-teman. Jadi pertanyaan yang pertama itu kendala keripik kijing saat memasarkan produknya. Nah, dan solusinya. Nah, kendalanya itu kita mungkin karena teman-teman rekan bisnis keripik kijing ini sibuk dan nggak terlalu aktif di media sosial. Jadi kita aktifnya itu di lapangan kerja. Aktifnya lebih sering di lapangan kerja. Jadi menawarkan produknya langsung. Nah, untuk solusinya itu kita bawa beberapa piece misal kayak per orang. Jadi per orang ditargetin kira-kira misal sehari bisa 5 atau 7 piece. Dan itu sebisa mungkin harus habis hari itu juga. Solusinya itu yang kedua, cara meyakinkan kita untuk reseller. Karena pembagian itu kan 80/20% ya. Jadi reseller itu udah terima beres gitu. Dalam artian itu kita udah packaging, stiker itu udah dari kami. Jadi mereka itu cukup memasarkan aja. Jadi pembagiannya itu 80/20 itu udah bersih. Jadi mereka itu tinggal memasarkannya saja. Untuk bagian tidak ada yang ditambah lagi gitu. Cara meyakinkan itu seperti itu. Jadi si reseller itu hanya memasarkannya saja ke customer-customernya mereka gitu. Untuk harga keripik kijing itu kan satu piece-nya itu 10.000. Jadi kalau untuk reseller itu 8.000. Nah, jadi keuntungan buat reseller itu 2.000. Ya, per satu piece-nya. Sudah terjawab Bang Ajam? Kalau misalkan ada reseller meminta 60/80, 60/40, itu dikasih nggak? Karena kan kita harus mempertimbangkan biaya produksi, biaya ini juga kayak waktu biaya operasional. Terus udah berapa reseller yang ikut bergabung di keripik kijing? Ya, kalau dari saya pribadi sih baru ada 5 dan di rekan bisnis keripik kijing ini kan masing-masing ada targetnya. Seperti itu Bang Ajam. Boleh, ada yang ingin bertanya lagi? Ini yang cowok bantuin sama yang kelompok dulu. Enggak apa-apa sih. Gak apa-apa, masih suruh Desi. Ini kesini. Maaf salah. Ini kesini. Oh iya. Iya, Ilham silakan.
Saya Irham Maulana dari perusahaan Nausir. Saya ingin bertanya, apa kelebihan dari keripik kijing dari produk keripik lain dan bagaimana cara Anda menghadapi persaingan yang cukup tinggi dalam bisnis keripik? Nah, untuk langsung jawab aja ya. Untuk Aduh, sabar. Dah. Untuk kelebihan keripik kijing tersendiri ini, dia diproduksinya tanpa bahan pengawet ya. Terus dia cemilan ini tuh renyah ya. Utamanya ini kita tuh tanpa bahan pengawet. Terus juga harganya terjangkau guys. Jadi untuk kelebihannya itu mungkin sedikit tambahan karena kan keripik kijing ini tuh biasanya kita kalau mau keripik itu kan kayak keripik singkong, kayak keripik ubi gitu kan. Jadi kalau keripik kijing itu kita diolah dari terigu, dari benar-benar dari bahan yang belum jadi, terus kita olah dijadikan keripik gitu. Jadi keripik ini belum banyak orang tahu. Jadi daya tariknya itu karena itu tadi, karena kalau keripik ini keripik yang lumayan unik ya, jarang ditemukan di mana-mana. Ini aja khas Rumpin ya? Ya, ini keripik kijing khas Rumpin ya. Jadi belum ada di daerah Bogor itu. Jadi saya memasarkannya itu di sekitar Bogor. Karena di Rumpin pasti udah pada tahu. Iya, dan bentuknya juga sangat unik. Teman-teman tahu nggak? Hijau. Nah, bentuknya itu kan bulat. Nah, keripik kijing itu meniru seperti kerang seperti itu bentuknya. Jadi bukan terbuat dari ikan, tapi dari tepung terigu. Nah, Kak Irham, apakah sudah puas dengan jawabannya? Ada yang ingin bertanya lagi mungkin Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panitia Permatu dari usaha Jimut. Di sini saya akan bertanya. Tadi mungkin ada yang bertanya tentang tantangan ya. Mungkin belum terjawab ya. Tadi belum terjawab dan di sini saya mungkin itu aja tantangan yang selama usaha keripik kijing ini apa dan mungkin apakah ada solusinya gitu. Dari sini kan bisa teman-teman semuanya juga bisa mengambil misalkan kita memecahkan solusinya bagaimana apabila untuk banyak pesaing lainnya. Dan di sini keripik kijing itu yang di PPT-nya saya belum lihat apa ya bahan pokoknya apa. Terus kijing itu apa maksudnya, modelnya apa maksudnya, kenapa harus dengan nama kijing gitu ya, itu mungkin saya penasaran. Nah mungkin itu aja, saya pengen tahu tantangannya apa selama berjalannya produksi ini dan apakah ada solusinya. Terima kasih. Tantangan produksi ya Bu ya. Jadi kan keripik ini hanya diproduksi di rumah owner ya, maksudnya di rumah CEO sendiri. Jadi tantangan itu mungkin cara membagi waktunya Bu. Karena kan kalau misalkan produksinya di lain tempat itu agak susah. Terus juga kita ada kesibukan lain ya, seperti bekerja, kuliah juga kan tentunya ya. Jadi mungkin tantangannya itu ketika produksi karena yang bisa memproduksi itu di owner ini gitu. Kayak gitu sih. Terus untuk kijing itu sendiri yang tadi dibilang kalau misalkan kijing itu makanan khas dari Rumpin, bentuknya itu seperti kerang yang terinspirasi dari bentuk kerang yang dibuat kijing bentuk kijing itu. Terus untuk bahan produksinya itu karena keripik kita ini biasanya pakai biasanya kalau kita ketemu itu kayak keripik singkong, keripik kita ini tuh enggak, kita tuh benar-benar mengolah keripik itu dari bahan yang benar-benar bahan mentah seperti terigu kayak gitu. Jadi untuk bahan pokoknya itu ada tepung terigu, minyak, dan penyedap rasa. Nah, keripik kijing ini dia tidak membutuhkan bahan baku yang banyak, tetapi bisa menghasilkan keripik kijing yang renyah, gurih, seperti itu. Sudah cukup? Balik. Ada solusi yang tadi yang tantangan Nah, solusinya itu mungkin kita di waktu ya Bu. Jadi kita membagi waktu. Nah,
itu produksinya di Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu itu saya libur kuliah, libur kerja, jadi tim kita ini bisa memproduksi keripik kijing. Keripik kijing ini hampir sama juga seperti ini ya, sentuh ke bawah. Ya kayak keripik sentuh, kayak keripik pangsit itu dibuatnya itu seperti itu orang tadi memotong dari Itu jawabannya. Boleh, ada yang ingin bertanya lagi Pak? boleh. Perkenalkan, nama saya Susi Sonia dari tim PMP Punya Pito. Di sini saya akan bertanya, ini kan produk keripik yang rawan hancur ya. Gimana cara kalian meminimalisir keripik tersebut supaya tidak hancur ketika sampai ke tangan konsumen? Sekian. Nah, untuk keripik kijing ini agar tetap aman ke tangan konsumen, yaitu dengan menjaga ya dengan berhati-hati membawanya gitu, agar customer juga puas dengan membeli keripik kijing ini. Jadi membawanya dengan hati-hati, dan keripik kijing ini bisa dilihat ya teman-teman, contohnya ada di packagingnya pakai plastik standing foil. Yang mau nambahin? Ya di packing itu sangat hati-hati, jadi biar nggak hancur gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada yang beli itu nggak ditumpuk, jadi satu plastik gitu biar nggak hancur ya. Sudah cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya kembalikan ke moderator. Yang mau bertanya satu lagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kio dari ISTO. Mau tanya nih kepada kakak CFO-nya, kalau misalnya ada yang tertarik dan berminat bergabung di perusahaan kakak, terus boleh nggak sih dijelasin tentang BOP-nya gitu, kapan prediksinya akan tercapai gitu? Udah, terima kasih. Break even point atau titik impas. Kalau ini saham. Tapi modal sendiri ya Kak, jadi belum ada investor yang masuk, dan kita juga emang fokusnya dengan modal sendiri itu agar kayak ya udah ya lebih apa ya, lebih fokus aja. Jadi maksudnya dari perusahaan tersebut itu udah ada prediksi BOP-nya nggak? Mungkin kayak kan tanpa modal ya, misal dari kita dan mendapatkan keuntungan paling kayak kalau dari kalau tidak terjual mereka tidak akan mendapatkan keuntungannya itu sih. Gimana untuk jawabannya? Setelah lagi deh, maksudnya tadi bilang BOP ya, dari perusahaan tersebut tuh udah ada perhitungan nggak? Misalnya dari awal modal mereka perusahaan kakak, kira-kira udah ada nggak prediksinya? Apa udah BOP? Gitu. Kalau boleh jelasin. Jadi gini kan nggak ngerti. Jadi dari modal awal sampai, jadi maksud saya itu dari modal investasi sama kakak semua itu sampai sekarang udah BOP belum atau apa ada prediksi kapan menjapainya dari, kalau boleh dijelaskan? Udah untung apa belum gitu. Kalau untung itu udah untung ya Kak, karena kita tuh modalnya sedikit karena bahan-bahan pokoknya juga sedikit, jadi perputaran modalnya juga lebih cepat kembali sih Kak. PO ya udah balik modal. Ya ada sistemnya PO. Nggak ada rinciannya. Rincian. Rinciannya apa keuangannya? Oh nggak ada. Yang kita sudah mengumpulkan ya. Iya. Karena modalnya juga modal sama-sama, bukan modal saya pribadi. Jadi gini Mas, kan modalnya itu kan, jadi misal 1 kilo terigu nih, 1 kilo terigu itu kira-kira kita menghasilkan 15 sampai 20 piece. Kita jualnya itu kan 10.000. Berarti otomatis kita anggap aja 15 itu 150.000. Kita tuh kita tuh cuma biaya itu cuma terigu 1 kilo, penyedap rasa, sama minyak paling, sama standing pouch. Dan itu gak sampai 100.000. Jadi kita mungkin dapat keuntungan 1 kilo itu mungkin 50.000. Berarti kalau kita mau balik modal itu sekitar 3 PO dalam artian itu 3 kilo. Jadi kan 1 kilo itu kita sangat dapat keuntungan 50.000 aja kali 3.
jadi 150.000. Jadi kita modal awal kita itu sekitar 150.000. Kalau kita mau balik untung kita harus sekitar 3 kali produksi. Benar jawab? Oke, ya, terima kasih. Baik, ya terima kasih.